Welcome back to the program. We are joined today by Selamat datang kembali di program ini. Hari ini kita ditemani oleh Alastair Crooke, mantan diplomat Inggris yang juga pernah memegang berbagai peran diplomatik di Uni Eropa, termasuk menjabat sebagai penasihat keamanan bagi perwakilan khusus Uni Eropa untuk Timur Tengah. Bagi siapapun yang ingin mengikuti karyanya, kunjungi Substack-nya, Conflicts Forum. Jadi, selamat datang kembali di program ini. So, welcome back to the program. Thank you very much. Vince Marcin, Woodworth, Kez, and the Sand Lesson to Europe. Well, there's a lot of changes now happening. Nah, saat ini banyak perubahan terjadi di seluruh Timur Tengah. Jadi saya menghargai kesempatan untuk mendengar pandangan Anda. Pertama-tama, saya ingin menanyakan tentang stabilitas Israel belakangan ini, karena tampaknya rencana besar untuk menyingkirkan para lawan utama, termasuk Iran, dan sekaligus menyelesaikan persoalan Palestina, justru membuat Israel terlalu memaksakan diri dan kelelahan, setidaknya sampai batas tertentu. Saya berusaha untuk melihat posisi Israel. Lebih spesifiknya, apa memesti with? Yeah, more specifically, what domestic problems are you seeing? Well, I think we have to go. I mean, you've gone to the big picture. Ya, saya pikir kita harus, Anda langsung membahas gambaran besarnya dulu. Tapi untuk melakukan itu, saya rasa kita perlu melihatnya dari sudut yang lebih luas. Yang ingin saya katakan adalah bahwa Trump dan Netanyahu benar-benar sejalan dalam cara mereka membentuk doktrin kebijakan saat ini. Dan doktrin ini sengaja dibuat lebih keras, lebih tajam, kurang toleran, kurang liberal, bergerak cepat, menghancurkan hal-hal. Ini adalah doktrin yang sengaja norma dan hukum. Ia mengapresiasi perserikatan bangsa-bangsa. Bahkan, dalam beberapa hal, ia menikmati melakukan hal-hal yang tidak konvensional. Jadi bahkan bagi Presiden Amerika sendiri, Anda bisa melihat seseorang seperti Tom Barrack mengatakan bahwa Anda tahu, Israel mengabaikan perbatasan. Israel is ignoring borders. He says, listen, what's the border? It's just Dia berkata, dengar, apa itu perbatasan? Itu hanya taktik negosiasi di meja perundingan. Tidak berarti apa-apa. Kita melintasi perbatasan sepanjang waktu. Kita mengabaikan perbatasan. Jadi maksud saya, kita berada di dunia yang berbeda kalau kamu mau. Dan ada kedekatan yang sangat erat antara Trump dan elemen Israel ini. Dan lagi, Tom Barrack, yang merupakan utusan Trump di kawasan itu, terutama di Suriah, tetapi juga di Turki dan tempat lain, menjelaskan bahwa apa yang sedang kita bicarakan sekarang adalah penyerahan paksa. Dengan cara militer, kita akan memaksa negara-negara untuk menyerah. Suriah, Assad, Lebanon, dan negara-negara lain juga. Dan dia mengatakan dalam arti tertentu, kamu tahu, Israel sedang mencari hegemoni di seluruh kawasan. Kalau kamu mau militer. if you like, military hegemony. And that this hegemony, of course, the other side of the Dan hegemoni ini tentu saja menyiratkan adanya penyerahan diri di sisi lain dari persamaan itu. Kamu entah mendominasi atau menyerah. Jadi Israel bukan sedang bernegosiasi untuk penyerahan diri. Israel sedang memaksakan penyerahan diri. Dan sebenarnya ketika saya berbicara tentang gambaran besar, itu karena hal ini identik, kalau boleh dibilang, dengan pandangan Trump. Kita pernah mendengar itu. Saya tidak tahu apakah kamu ada di sana waktu itu. Ketika Hegseth dan Trump berbicara di hadapan 800 jenderal yang diterbangkan untuk diberi pengarahan oleh para pemimpin. Dan sangat jelas apa yang mereka katakan. Trump secara spesifik berkata, lihat, kamu tahu, Vietnam, kita kalah karena kita terlalu politis. Tapi sekarang kita tidak lagi begitu. Jadi kita akan menang. Kita sedang menang. Di mana-mana kita sedang menang. Begitu ada dari Afghanistan. Oh, kita sebenarnya Afghanistan. We should have won Afghanistan. We really won in Kita sebenarnya menang di Vietnam. Dan pesannya yang mengesankan adalah, kamu tahu, kita punya kekuatan senjata. Kita bisa saja membunuh semua orang. Ini adalah jenis pernyataan yang sering kita dengar dari Trump dan Tesla. Dan Trump mengatakan bahwa militer Amerika tidak bisa dihentikan. Ini yang terbesar yang pernah ada di dunia. Ini yang terbesar, yang terbaik, bisa memaksakan kehendak pada siapapun, memaksakan dominasi. Jadi tampaknya inilah benar-benar kebijakan Trump. Dan segi, seseorang ini treatment training yang cukup jelas. Bordu the other fesibit smart dominasi, kapis ke wawri,
Back where we kan be amongst the skuthung nurxiges yim in face to that the amni thunget. From his allies and proxies, it is what I call, I don't know if that seems to make sense. Ini yang saya sebut, ya, saya tidak tahu apakah itu masuk akal bagi Anda, tapi Amerika sedang terlibat dalam penjajahan ulang terhadap para penjajahnya sendiri. Maksud saya, itulah yang sedang terjadi. Mereka sedang menjajah ulang Eropa yang sebelumnya sudah menjadi koloni atau bawahan sejak awal, tetapi sekarang dijajah ulang lagi. Dan von der Leyen harus duduk di klub golf dan pada dasarnya menjanjikan segalanya kepada Trump. Jadi untuk kembali ke pertanyaan Anda, inilah dinamika besar yang sedang kita hadapi. Ini memengaruhi Rusia, memengaruhi Iran, dan memengaruhi seluruh kawasan, semacam upaya untuk mengelola masalah Amerika yang semakin besar, bahwa defisitnya mungkin akan membebani pemerintah, dan kemudian kematian juga. Dan untuk melakukan itu, mereka perlu menimbulkan rasa takut dan kesan bahwa masyarakat tidak punya pilihan selain tunduk, baik secara finansial maupun militer. Tekanan militer lebih relevan di Timur Tengah karena tentu saja masih ada perlawanan yang ingin mereka netralkan. Jadi Anda bertanya, apakah ini berkelanjutan? Apakah ini akan terus berlanjut? Apa yang terjadi di dalam Israel? Nah, jika kita kembali dan melihat apa yang dikatakan Sayyid Hasan Nasrallah di awal, apa tujuan dari perlawanan itu? Ia mengatakan salah satunya adalah untuk melahkan Israel secara militer. Yang kedua adalah memicu perpecahan di dalam Israel. Dan hal itu tentu saja saat ini sangat terlihat nyata. Dan yang ketiga, mempertanyakan seluruh gagasan tentang Zionisme. Zionisme yang diekspresikan sebagai, jika boleh dikatakan, satu bangsa yang memiliki hak istimewa atas bangsa lain yang berbagi tanah yang sama. Itulah sebenarnya maknanya. Dan yang kita lihat adalah bahwa Israel telah sangat bergeser ke arah baru, seperti yang pernah saya katakan. Zionisme telah bergeser dari Ben Gurion ke Kahane. Maksud saya, ke arah bentuk Zionisme yang cukup brutal, sayap kanan, sebuah Zionisme baru yang penuh kekerasan. Dan hal itu menimbulkan perpecahan yang mendalam di Israel karena banyak orang merasa mereka tidak akan pernah mendukung bentuk kebrutalan seperti ini. Dan ketika saya mengatakan hal itu mematikan, saya tentu merujuk pada Gaza dan apa yang terjadi di Lebanon serta di tempat lain. Namun hal itu juga mematikan secara internal. Jika Anda melihat foto-foto dari protes keluarga Sandera, orang-orang yang menyerukan agar kerabat mereka dikembalikan, mereka diperlakukan lebih buruk daripada warga Palestina. Mereka diludahi, dihina, disebut pengkhianat, dipukuli oleh polisi. Mereka ini orang Israel, warga Israel yang patriotik yang hanya ingin Sandera mereka kembali, tetapi mereka diperlakukan dengan sangat kejam. Jadi negara pada gilirannya menjadi semakin brutal, dan secara eksternal bahkan telah melampaui kekejaman menuju genosida dan pembantaian. Jadi apakah itu berkelanjutan? Apakah ini akan bertahan dalam jangka panjang? Ya, saya tentu saja tidak tahu, tapi saya punya keraguan. Dan salah satu keraguan itu adalah karena, ya, tidak masalah bahwa Eropa telah menunjukkan tanda-tanda perubahan sikapnya. Tentu saja masyarakat Eropa, orang-orang pada hari Jumat lalu di Italia, semuanya tutup untuk mendukung Palestina. Tentu saja itu lebih dari sekadar isu Palestina. Itu adalah demonstrasi besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan semuanya mogok pada saat yang sama. Ya, Eropa sedang berubah, tetapi hal yang paling penting adalah apa yang disebut Netanyahu sebagai front ke-8 yang sedang diperangi Israel. Apa itu front ke-8? Itu ada di dalam Amerika. Front ke-8 adalah yang mereka anggap paling eksistensial, bahkan lebih dari front manapun. Itulah front di mana mereka mempresentasikan posisi Israel. Mereka mendukungnya. Mereka telah membeli hampir seluruh media arus utama, kecuali CNN untuk saat ini, melalui putra Larry Ellison, saya kira David Ellison, yang membeli sebagian besar di antaranya.
Dan sekarang ada perjuangan besar setelah pembunuhan Charlie Kirk mengenai upaya Israel untuk mengambil alih pengaruh di kalangan konservatif muda Amerika, terutama para influencer. Mereka sedang kalah dalam pertempuran itu saat ini. Mereka kalah, meskipun mereka menguasai media arus utama. Mereka mungkin menang di kalangan usia di atas 50 dan 60 tahun. Tetapi di kalangan muda, sama sekali tidak. Dan beberapa dari mereka yang berasal dari gerakan MAGA benar-benar bersikap bermusuhan terhadap Israel dan bermusuhan terhadap apa yang mereka anggap sebagai pelanggaran total Israel terhadap amandemen pertama, Konstitusi AS, hak atas kebebasan berbicara. Mereka menghargai kebebasan berbicara dan akan berjuang untuk itu. Namun juga terkait isu, kamu tahu apa sebenarnya pengambil alihan Amerika ini? Kami memilih untuk America First. Jadi dalam jangka panjang, pertanyaan yang menurut saya menjadi kuncinya adalah ini. Sebagian besar anak muda ini sekarang telah hilang dari Amerika. Jika hal ini terus berlanjut lebih lama lagi, meskipun ada Trump, dan Trump benar-benar teguh, mereka sebenarnya tidak terlalu peduli saat ini, karena mereka sudah memiliki Trump. Tetapi ketika Trump memasuki masa jabatan keduanya, pertanyaannya adalah, setelah kehilangan generasi muda Amerika, pada akhirnya mereka juga akan kehilangan Amerika. Ini cukup menarik. Iman ma'abipal America First. Mereka menambah bahwa Australia Southeast Road, amin number ketuan seming, namlid, yang madan the wall. Ano jelas? Maksud saya sedang membicarakan tentang kelompok MAGA, orang-orang yang mengikuti tokoh seperti Nick Fuentes dan sebagainya, yang setiap hari di acara mereka membahas sejauh mana upaya, seperti yang mereka klaim, untuk menekan dan menyuap Charlie Kirk agar tetap bertahan dan terus menyampaikan pandangan pro-Israel kepada YAF. Dan sekarang muncul kemarahan karena semua ini sudah menjadi konsumsi publik. Ada dorongan besar untuk melawan, seperti yang saya katakan, karena hal ini disamakan dengan kekhawatiran yang lebih luas tentang amandemen pertama, tentang pengendalian kebebasan berbicara dalam arti yang lebih luas. Belakangan ini banyak terungkap bahwa orang-orang dimasukkan ke dalam daftar pengawasan teroris. Bahkan ada senator yang diselidiki oleh FBI terkait peristiwa 6 Januari. Semua hal ini kini terungkap dan muncul banyak pertanyaan tentang penindasan serta pengendalian kebebasan berbicara oleh pemerintah. Dan Trump's breakneef through the drought. Trump's in the middle of this. It is interesting that, like many people thought, Menarik bahwa, seperti yang banyak orang pikirkan, Trump mungkin akan mundur dari proyek kekaisaran. Saya rasa Anda benar bahwa dia menolak hegemoni liberal, bukan hegemoni secara keseluruhan. Jadi pada dasarnya, ia menggantikan hegemoni liberal dengan kekaisaran yang bersifat politis, bukan politik yang benar. Hal ini kadang mengingatkan saya pada akhir abad ke-19, ketika seluruh gagasan tentang kekaisaran liberal digantikan oleh kekaisaran yang lebih kasar, yang sebenarnya tidak berfungsi sebagai broad-trunk pouring memajukan cita-cita liberal. under the pretense that it was advancing liberal ideals. But with I think you're sorry. Saya pikir kamu, maaf sudah memotong, tapi maksud saya, kamu tahu, cukup jelas dari apa yang dia katakan bersama para jenderal itu. Dia terus mengatakan, kamu tahu, dulu kita terlalu sadar pada masa itu. Dan itulah sebabnya kita kalah dalam perang di Vietnam, Afghanistan, dan di tempat lain. Dan sekarang kita menang, sekarang kita tidak lagi terlalu benar secara politik, dan kita akan menang terus, katanya. Tidak ada yang bisa menandingi kita sekarang, karena kita punya tentara terbesar, kita punya senjata terhebat, dan jadi kita sedang bergerak menuju arah yang sangat militeristik, anti-liberal, kalau boleh dibilang. Maksud saya kamu tahu, tatanan lama yang berbasis aturan sudah hilang. Mereka tidak mau ada hubungannya dengan itu. Era itu sudah berakhir. Want nothing to do with that. That's the era that is over, and we have this new one of, Dan kita memiliki hal baru ini. Melanggar norma, melanggar hukum, mengabaikan piagam PBB, mengabaikan hak asasi manusia seperti yang kita lihat. Dan bagi mereka itu tidak masalah. Itu baik-baik saja. Itulah arah masa depan.
Dan itu juga sangat khas Israel, jadi mereka bersatu dalam semacam perpaduan pemahaman yang erat. Kamu tahu, aku pikir Trump melihat hal itu. Aku tahu bahwa selama semacam serangan terhadap Iran di Pelabuhan Ju, ada serangan diam-diam oleh Israel, sementara negosiasi seharusnya sedang berlangsung di Oman dengan Witkoff tentang isu nuklir. Nah, maksudku, selama itu, orang-orang mengatakan mereka menerima telepon dari Trump di tengah malam. Dia terus berkata, ini akan luar biasa, bukan? Ini akan jadi sesuatu yang benar-benar menggemparkan. Orang-orang Israel memang sangat ahli dalam hal-hal seperti ini, bukan? Mereka benar-benar hebat. Menurutmu mereka akan menang? Mereka akan menang, bukan? Mereka akan menang. Dia begitu bersemangat karena dia benar-benar yakin bahwa apa yang dijanjikan Netanyahu, bahwa Israel akan segera meruntuhkan rumah kartu yang disebut Iran, akan terwujud. Dan setelah itu akan menjadi musim terbuka, mereka akan masuk ke Iran seperti di Suriah. Tahu kan? Tinggal masuk saja, tokonya dibiarkan terbuka, dan mereka bisa mengambil apapun yang mereka mau. Jadi mereka mengharapkan itu, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Namun demikian, tampaknya hal itu tidak mengurangi ambisi Trump untuk menunjukkan dominasi militer, termasuk terhadap Venezuela. Iran mungkin akan menjadi yang berikutnya. Tapi sama saja kamu tahu, satu-satunya hal yang menurutku sedang terjadi. Ya, menurutku apa yang kita lihat terjadi di Gaza. Mungkin aku agak sinis, tapi aku pikir ini karena orang-orang Komite Nobel Perdamaian akan segera mengumumkan kandidatnya akhir pekan ini. Sepertinya begitu. Jadi semuanya dilakukan dengan tergesa-gesa. Jadi kita punya, kamu tahu, sebuah usulan yang diajukan, tekanan besar diberikan oleh Kushner, oleh Turki, oleh Qatar kepada Hamas. Dan akhirnya kita punya usulan yang terburu-buru di mana tidak ada satupun detail yang benar-benar disepakati. Maksudku benar-benar tidak, kecuali bagian pertama, kamu tahu, paragraf 1. Setelah 24 jam akan dimulai penarikan, setelah 72 jam pertukaran dilakukan. Ya, kita bahkan belum memiliki, ini bahkan tidak berarti, berapa banyak warga Palestina yang akan terlibat, atau siapa saja, itu belum disepakati. Apa yang terjadi setelahnya? Bagaimana jalannya pembicaraan? Apa yang akan terjadi dalam jangka panjang? Apa yang akan terjadi dengan Hamas? Apakah mereka akan dilucuti? Apa dasarnya? Apakah Israel akan terus menyerang? Tidak ada satupun dari hal-hal ini yang telah disepakati. Tidak ada yang telah direncanakan. Ini khas, tergesa-gesa saja. Mari kita ambil paragraf pertama dulu, dan sisanya nanti kita urus. Saya pikir, seperti yang mungkin kamu tahu, saya telah terlibat dalam banyak inisiatif perdamaian antara Israel dan Palestina. Dan saya tahu hal-hal seperti ini harus dirancang dengan sangat rinci, karena apapun yang tidak kamu perkirakan akan terjadi, dan biasanya akan meledak pada suatu saat. Well, at some level, one can sympathize. Ya, pada tingkat tertentu, seseorang bisa memahami argumen Trump bahwa mereka seharusnya tidak perlu bertarung dengan satu tangan terikat di belakang. Namun ada masalah dengan analisis itu. Jika kita melihat segalanya hanya dari sisi kekuatan material, bahwa kita bisa menghancurkan musuh, maka pendekatan terhadap konflik menjadi kejam dan terlalu pragmatis, di mana semua batasan dilepaskan. Tetapi begitu hukum internasional dan moralitas disingkirkan, pada titik tertentu, orang akan mempertanyakan untuk apa seperti bukan. The people will begin to question what it's all for, though, the identity themselves for not just Identitas itu sendiri, bukan hanya bagi orang Amerika, tetapi juga bagi orang Israel, akan dipertanyakan. Maksud saya, jika saya melihat Israel, secara tradisional, saya akan cukup bersimpati terhadap gagasan di baliknya. Setelah kengerian yang dialami orang Yahudi di Eropa, saya menyukai gagasan bahwa mereka memiliki tanah air sendiri untuk membela diri. Namun, seluruh gagasan itu tentang Israel sekuler yang menjadi panutan pada tahun 60-an dan 70-an, kini secara hilang. Maksud saya, Israel yang baru ini, yang genosidal dan sangat kejam, aberkuat masih mungkin untuk Ford, saya rasa meninggalkan identitas infeksi ini. abandons its own core identity in this way. I think
what you say is right. I mean, many Saya pikir kamu tahu apa yang kamu katakan itu benar. Maksud saya banyak orang Israel juga khawatir tentang, kamu tahu kemana arah kita. Apakah kita hanya akan menghabiskan waktu ke depan? Apakah kita hanya ada di sana untuk membunuh sebanyak mungkin orang Arab dan menjaga semua orang tetap terkendali? Inilah masalah bagi sebuah tentara. Jangan lupa, sejak awal Ben Gurion sudah mengatakan, lihat kita adalah negara kecil, kita tidak bisa mempertahankan tentara profesional. Kita harus bergantung ke Balsenchatain. Pasukan pasukan cadangan seringkali tidak begitu terlatih, pancuk buruk latihannya. Dan juga, kalian cenderung menerima panggilan berulang karena mereka bisnis, keluarga, dan tanggung jawab lain. They have families, they have other commitments. So there is a large shortfall of reservists. Jadi, ada kekurangan besar pasukan cadangan yang tidak muncul, meskipun mereka sudah dipanggil. Mereka tidak datang, dan moral sedang rendah. Jadi, pertama-tama ada masalah itu. Dan saya pikir dalam beberapa hal, kamu tahu, bertahun-tahun yang lalu saya pernah berada di Afrika Selatan. Ini terjadi pada masa apartheid. Dan pekerjaan saya saat itu adalah berhubungan dengan sayap kanan dari kelompok Afrikaner, Broederbond dan lainnya. Butuh waktu lama, sekitar 1 tahun, depan Theni, whenever tussen een woord breken te beginnen. Remove that KTD so times what it is tek to voor ik younger sprays kan er nauwerd. Because everyone came by hissing at me. But ultimately, Itu saya. Tapi pada akhirnya mereka mulai berkata dan menjadi jelas. Mereka bertahu, pertanyaan besar adalah seperti apa Afrika Selatan untuk cucu-cucu kita nanti. Bagaimana mereka akan hidup? Seperti apa kehidupan mereka? Dan kemudian keadaan mulai berubah. Sebagian karena Anglo-American, Oppenheimer, dan perusahaan-perusahaan besar mulai sampai pada kesimpulan yang sama. Bukan ANC, omong-omong, atau gerakan perlawanan yang membawa perubahan itu. Perubahan itu datang dari dalam, dari dunia Afrikaner sendiri. Mereka mulai meragukan bahwa strategi besar itu masih punya masa depan. Jadi saya pikir sebagian hal seperti itu juga pasti sedang terjadi di Israel. So I think some of that must be working in Israel too. What are they going to say to their children about Apa yang akan mereka katakan kepada anak-anak mereka tentang masa depan cucu-cucu mereka di Israel? Apakah ini akan menjadi perang permanen melawan seluruh kawasan? Apakah itu, menurutmu, akan menarik? Atau apakah kita akan melihat orang-orang mulai meninggalkan Israel? Mereka yang memiliki paspor kedua pergi ke luar negeri meninggalkan semacam lily pad kaum Zionis dengan ekonomi yang benar-benar sangat stagnan. Dan ekonomi yang stagnan karena bahkan sekarang perekonomian sedang terkepung dan seiring berjalannya waktu hal itu akan semakin parah. Dan seperti yang kamu tahu, Netanyahu sudah menjelaskannya. Untuk mencapai netralisasi kawasan, untuk mencapai deradikalisasi Timur Tengah, Iran harus dihancurkan. Iran has to be destroyed. There has to be a regime change in Iran. It's not about the nuclear. Harus ada perubahan rezim di Iran. Ini sama sekali bukan tentang isu nuklir. Maksud saya, karena seperti yang kita tahu, mereka selalu mengatakan bahwa Iran penuh dengan anak muda cerdas yang memiliki pengetahuan teknis. Negara itu memiliki sekitar 5 institut teknik utama di dunia. Sangat maju dalam semua hal tersebut. Jadi orang-orang Iran berkata, ya, bahkan jika mereka harus memulai dari awal lagi besok, mereka akan mampu meneruskan program pengasihan dan banyak kesulitan. Dan Profesor Postel telah menunjukkan bahwa jika mereka memiliki uranium yang sudah diperkal, siklikal di sebuah apartemen kecil di Richmond, tidak perlu lagi 10.000 sentrifugal. You don't need 10,000 centrifuges any longer. Once you get to a certain level, it's like a sort of upward. Begitu kamu mencapai tingkat tertentu, itu seperti semacam maksud saya, kurva tembakan ke 90%. Jadi saya pikir hal ini pasti akan terjadi. Dan saya pikir, kamu tahu dari semua yang saya lihat, saya tidak percaya dengan omongan Trump tentang perdamaian dan perdamaian. Karena saya melihat kembali apa yang dia katakan ketika dia menarik diri dari JCPOA. Tahun 2015, bukan? Saya pikir tahun 2015 dia menarik diri dari JCPOA. Dan dia mengatakan hal yang persis sama. Harus ada mekanisme snapback, harus ada batasan pada rudal, harus ada pemutusan total hubungan Iran dengan kebijakan luar negerinya, dengan kaitannya dengan Hezbollah atau gerakan lainnya dan sebagainya. With Hezbollah or with other movements, etc.
And when he was after his inauguration, Dan setelah pelantikannya, ia mengeluarkan apa yang disebut sebagai Arahan Keamanan Nasional Presiden, yang merupakan dokumen wajib bagi pemerintahan di AS. Maksud saya, setiap lembaga negara harus mematuhinya. Dan di dalamnya pada dasarnya tertulis hal yang sama. Ia memerintahkan Departemen Luar Negeri untuk bekerja sama dengan mitra-mitra dalam melakukan pemulihan cepat sanksi di PBB, bahwa Iran akan dimintai pertanggungjawaban atas kegagalannya mematuhi JCPOA, bahwa mereka tidak boleh memiliki rudal, mereka harus memiliki pengayaan nol, dan seterusnya. Semua itu tercantum di dalamnya. Dan saya pikir ia menandatanganinya pada 14 Januari. Dokumen itu diterbitkan pada bulan Februari, tetapi ditandatangani lebih awal. Jadi sebenarnya, kamu tahu menurut saya dia cukup dekat. Saya tidak tahu seberapa banyak pemirsa kamu memahami hal ini, tapi ada baiknya saya jelaskan sedikit. Mekanisme snapback dipicu oleh 3 negara Eropa, dan itu terjadi pada tanggal 28 Agustus. Jadi 30 hari kemudian, mekanisme itu mulai berlaku, kecuali ada pemungutan suara yang benar-benar mendukung perpanjangan. Bagaimanapun pemungutan suara itu hal yang bersifat prosedural. Itu bukan dalam format Dewan Keamanan. Ini memang sengaja dibuat sebagai isu prosedural. Pemungutan suara dilakukan, dan tidak ada dukungan setelah posisi itu. Jadi mekanismenya aktif kembali dan berakhir. Tapi intinya adalah bahwa pada tanggal 18 bulan ini, JCPOA berakhir. Ia mencapai akhir alaminya. Klausul sunset mulai berlaku dan semuanya selesai. Dan kemudian kamu tahu, masih akan ada sanksi dari Amerika dan sebagainya. Ya. Tapi JCPOA, jadi sekarang kamu tahu, ada layar kosong. Dan saya pikir ini bukan kebetulan. Ini adalah selembar kertas kosong di depan Trump yang bisa ia gunakan untuk menulis ultimatum versinya sendiri kepada Iran. Entah kalian menyerah atau menghadapi aksi militer. Mungkin dia berharap mereka akan menyerah, kemungkinan besar begitu, mengingat mereka berhadapan dengan tentara terbesar yang pernah ada di dunia, dengan kekuatan besar yang tak terbendung. Saya tidak tahu, ini saya, Anam Laworth. I don't know, but I mean, it's the gamble. It seems that if he wanted Tampaknya, jika dia menginginkan solusi untuk persoalan nuklir, hal itu bisa dilakukan dengan mudah, menurut saya, dengan transparansi. Jika hal itu dipisahkan dari segala hal lainnya, tampak sangat disengaja bahwa dalam perjanjian nuklir, dia memasukkan isu jangkauan rudal balistik dan kemitraan regional Iran. Seolah-olah kamu tahu, membuat setiap perjanjian mustahil untuk berhasil. Namun jika dia ingin Iran menyerah, seperti halnya kesepakatan atau rencana perdamaian dengan Hamas, yang tampak seperti tuntutan untuk menyerah, itu tidak berarti menghindari kehancuran. Itu justru membuat mereka lebih rentan, meninggalkan diri mereka tanpa pertahanan apapun. Jadi menurutmu, apakah perang melawan Iran akan terjadi, terlepas dari bagaimana Teheran menanggapi Trump? How Tehran responds to Trump? Maksud saya, tidak ada lagi yang perlu ditanggapi sekarang. Itulah poin yang saya sampaikan. Mekanisme snapback sudah terjadi, sudah selesai. Rusia dan Tiongkok mengatakan mereka tidak akan mengizinkan komite manapun untuk duduk membahas konsekuensi dari snapback atau bagaimana hal itu akan diaktifkan. Dan karena Rusia akan memimpin Dewan Keamanan pada tanggal 1 Oktober, saya pikir hal itu tidak akan terjadi. Jadi tidak ada apa-apa lagi. Tidak ada format diplomatik, tidak ada prosedur, tidak ada struktur yang tersisa. Jadi saya pikir ya, hal itu akan terjadi. Saya tidak berpikir dia menganggap, saya bayangkan dia sedang memikirkan serangan. Dan tentu saja Netanyahu mendorong hal ini. And of course, Netanyahu is encouraging this. He's saying, well, you know, the Iranians now have ballistic missiles. Dia bilang, ya, kamu tahu orang Iran sekarang punya rudal balistik yang bisa membawa hulu ledak sejauh 7.000 km. Tambah 3.000 lagi dan mereka bisa mencapai New York dan Mar-a-Lago juga. Maksudku, kamu tahu, ya. Jadi maksudku ini jelas ada dalam agenda. Dan Trump juga mengatakan hal itu, kamu tahu. Dan Tom Barrack berkata, lihat, aku tidak tahu apakah mereka akan menghadapi Iran. Tapi kalau kamu pikir-pikir, dengan Gaza dan Hamas pada dasarnya, Tom Percy,
Kamu tidak bisa benar-benar menyelesaikan masalahnya. Effectively, without that, Kamu tidak bisa benar-benar menulis persetujuan Israel. finish off the problem that Israel faces. And Woodcock said the same in his interview. Dan Woodcock mengatakan hal yang sama dalam wawancaranya dengan Dr. Carlson. Ia berkata, lihat, kamu tahu, lihatlah sekeliling kawasan. Orang ini di Suriah. Sekarang dia memang agak brengsek, tapi dia brengsek kita sekarang. Tidakkah kamu mengerti? Saya percaya dia akan bergabung dalam perjanjian Abraham. Dan saya tahu ini tampak tidak mungkin, tapi saya katakan padamu, saya pikir bahkan Lebanon mungkin akan bergabung dalam perjanjian itu. Namun kemudian ia berkata, ya, kamu tahu kita bisa mencapai normalisasi penuh. Tapi kemudian kamu harus berurusan dengan irasionalitas Iran, dengan dukungannya terhadap kelompok-kelompok lain ini. Dan tanpa itu kamu tidak akan mendapatkan, dan ia berkata, jika kita bisa menyelesaikan masalah Iran, ia tidak menjelaskan bagaimana menyelesaikan masalah Iran. If we could sort out Iran, it can explain how. Sorting out Iran, we have a quiet Middle East. Kau tahu kita akan punya Timur Tengah yang tenang. Nah, bukankah itu akan luar biasa? Wouldn't that be Itu sepadan. sort out Iran? Bukankah akan luar biasa jika kita bisa menyelesaikan masalah dengan Iran, lalu semua orang bergabung dalam Abraham Accords, Hegemony over the week. dan dukungan terhadap dominasi Israel di kawasan itu akan sangat mencengangkan. Because Jadi maksudku, ini cukup jelas. Karena pertama-tama Barak adalah teman lama Trump dan lingkaran Witkoff. Jadi kau tahu, mereka dari Harodek era Lawrence Depot Maragag Siling Galtini. Menurutku, cukup sering membicarakan sini. Jadi Eric, kau harus melihat selagi dalam gambar dunia yang lebih besar. Itu tadi kemarin oleh Rusia, aku yakin kau mengikuti. Dia bilang ada setiap pun. There were a number of announcements. All of them drew a line under the talks. Mereka semua mengakhiri pembicaraan pada bulan April. Pembicaraan itu tidak berhasil. Mereka tidak lagi percaya bahwa Trump tertarik atau tulus mengenai hubungan baru yang secara kualitatif berbeda dengan Rusia. Jadi mereka merasa seluruh proses itu kini telah berhenti. Mereka tidak akan mengadakan pembicaraan atau pertemuan teknis lagi. Semuanya sudah berakhir. Mereka juga menyesalkan kenyataan bahwa dalam hal perjanjian rudal tidak ada kemajuan. Amerika tidak menjual pemakai itu apa-apa antara dua ibu kota pun tidak. Jadi beri sembarangan untuk mencari keputusan persepika eskalasi dari pihak Amerika. We must expect escalation by the Americans. This seems to be given the mindset. Ini tampaknya menjadi pola pikir dalam doktrin baru semacam ini. Berusaha membangun dominasi universal, terutama karena alasan finansial, agar dia bisa, kamu tahu, menekan sekutu-sekutunya untuk memberikan lebih banyak uang. Tapi juga, kamu tahu memberlakukan syarat-syarat dengan tarif dan langkah-langkah lain untuk mencoba menyeimbangkan arus keluar pada akun modalnya guna menutupi defisit anggaran. Kalau tidak, saya pikir defisit itu akan membebani pemerintah. Jadi inilah rencananya untuk mencapai strategi baru. Dan sekarang kita bahkan melihat Rusia, yang paling lama bertahan. Bahkan ketika kamu berada di Sochi, dia tinggal sangat lunak, menurut saya, terhadap orang-orang Amerika. He was very emollient, I thought, towards the Americans. Very emollient. Praising Trump. Sangat menenangkan. Maksud saya memuji Trump dan mengatakan bahwa jika Trump menjabat sebagai presiden untuk masa jabatan kedua, perang ini tidak akan terjadi. Melupakan bahwa Trump sebenarnya yang memulainya pada masa jabatan pertamanya. Saya pikir itu adalah kelengahan yang disengaja. Saya curiga oleh Putin, yang mungkin memutuskan akan lebih baik untuk melewatkan hal itu dan berkata, tentu saja, jika Trump berkuasa, kita tidak akan pernah mengalami perang ini. Namun sekarang tanpa development ini, Rusia dan semua sudah selesai. Itu tidak akan membuang waktu lagi untuk berbahagia. Ryabkov, Anda pasti mengenalnya. Dia orang yang sangat serius dan profesional. My last question though is just if there is now Pertanyaan terakhir saya, meskipun begitu, adalah jika sekarang terjadi perang lain melawan Iran, sejauh mana Israel dapat mempertahankannya. Saya tidak hanya memikirkan kehancuran material yang kita lihat dalam perang terakhir, tetapi juga konsekuensinya, emigrasi massal, orang-orang Israel yang meninggalkan Israel. Kita melihat tantangan ekonomi akibat hal ini,
tetapi juga ketegangan dalam negeri. Bahasa yang kini banyak digunakan orang Israel terhadap Netanyahu. Ini cukup. Mnaf Ethirmengent. Sorry? It's almost disgusting. You know, the anger and the feeling. Kau tahu, kemarahan dan perasaannya sangat kuat. Kau benar sekali, aku setuju dengan apa yang kau katakan. Kau menanyakan sesuatu yang tidak bisa aku jawab dengan baik. Kita tahu bahwa Amerika telah menempatkan lebih banyak rudal taat di Israel. Mereka telah mengirimkan sejumlah besar persenjataan dan amunisi ke Israel selama periode ini. Mereka juga menempatkan kapal-kapal di sekitar Iran, menerbangkan pesawat tanker ke Timur Tengah, ke Qatar, Librezex en door zo Udeid. Het zei is music tour brever voor u te ambang pintu. In steeds heb ik het sprang hamper naast het neji. Skabel als er sword. Almost certain. Now, when? I don't know. But I would just say one thing that Saya tidak tahu, tapi saya hanya ingin mengatakan satu hal yang menurut saya relevan dengan hal ini. Dan mengapa semuanya bergerak dengan begitu tergesa-gesa. Mungkin selain karena hadiah Nobel perdamaian. Yaitu ketika saya berada di Lebanon selama perang tahun 2006, sangat jelas bahwa orang Israel tidak suka terbang pada pertengahan hingga akhir November. Saat itu ada kabut tebal dan berkabut dengan awan rendah dan hujan deras. Dan ya, saat saja mereka memiliki pesawat kalku. Bersebau kau terbang dalam kondisi pampur itu. Sudarang nafrabo, Orizikatan memiliki hilang presiden mereka saat terbang cuti peak. Iranians apparently lost their presidency from flying in such conditions. I mean, they are difficult. Yes, they have instruments. Maksud saya, mereka itu sulit. Ya, mereka punya peralatan. Tapi bagaimana kamu tahu kalau semuanya baik-baik saja? Orang Iran, bahkan sekarang dulu mereka memalsukan sinyal GPS, dan sekarang mereka benar-benar meninggalkan GPS. Jadi sistem itu tidak tersedia dimanapun di Iran. Mereka beralih ke versi GPS buatan Tiongkok minggu lalu kalau tidak salah. Jadi saya kira kalau Israel tidak melakukannya dalam sebulan ke depan, sebelum akhir November, sepertinya kita juga menghadapi musim dingin yang cukup berat. Tapi menjelang akhir November, harus bertarung musim semi beberapa bulan lagi. But towards the end of November, then they're going to have to wait till spring, several months. Because in any case, you can't keep aircraft. Karena bagaimanapun juga, kamu tahu tidak mungkin mempertahankan pesawat, pasukan, dan kapal dalam kesiapan total untuk perang tanpa batas waktu. Pada titik tertentu, semuanya harus kembali, dan kita harus memulai lagi. Jadi menurut saya, dalam hal ini, saya tidak memiliki pengetahuan khusus tentang tanggal, atau rencana, atau hal semacam itu. Tetapi, tampaknya jelas bagi saya bahwa Israel, jika bisa, akan mencoba meyakinkan Amerika untuk melakukannya sebelum cuaca berubah. Karena jika menunggu sampai Maret atau April mendatang, ya, siapa yang tahu seperti apa situasi politik dunia saat itu. Dalam 3 bulan ke depan, saya membayangkan Netanyahu mungkin akan melakukannya jika memungkinkan. Dan mungkin saja itu memungkinkan. Tapi jika mereka benar-benar melanjutkan perang ini, kamu tidak berpikir posisi Netanyahu akan ditantang di dalam negeri? Semuanya tergantung pada hasil perang. Dan jelas, Amerika akan memiliki jauh lebih banyak. Ini tidak akan sekadar beberapa serangan simbolis terhadap situs yang sudah ada. Saya pikir kita akan melihat sesuatu yang jauh lebih besar. Dan sangat mungkin Israel juga memikirkannya. Saya tidak memiliki konfirmasi tentang hal ini. Tetapi Kolonel Wilkinson mengatakan beberapa hari yang lalu bahwa beberapa sumbernya terkejut dengan jumlah hulu ledak nuklir yang dimuat ke kapal selam Israel. Itu mungkin merupakan upaya untuk secara sengaja menekan Iran. Mungkin saja. Tapi mungkin juga tidak. Saya tidak tahu. Kita benar-benar tidak tahu bagaimana perang ini bisa berbalik arah, apa yang akan terjadi nanti, dan bagaimana reaksi Moskow serta Beijing terhadap jenis konflik yang berbeda. Mudem persifriath. A different sort, a different nature of a conflict. I'm not predicting anything. Saya tidak memprediksi apapun, karena sebenarnya tidak ada yang tahu kecuali para pelaku langsung dalam peristiwa ini. Tapi maksud saya, ada banyak ketidakpastian tentang dirinya. Israel pasti tahu. Maksud saya, bahkan jika mereka berpikir dengan cara yang sama, Netanyahu telah mengatakan,
kami dominan setelah kemenangan kami atas Iran dalam Perang 12 hari. Maksud saya di Israel itu masih dianggap sebagai kemenangan besar. Ini seperti bagaimana Amerika terus percaya bahwa kekuatan militernya adalah yang terbaik di dunia dan tak terkalahkan. Sebagian besar orang Australia tidak harus militer, percaya bahwa mereka benar-benar memberikan pukulan telak kepada Iran dan membuatnya terpukul, meskipun memang begitu. Although they do, INSS put out a report acknowledging INSS mengeluarkan sebuah laporan yang mengakui bahwa sebenarnya semua asumsi tentang perang pada 12-17 Juni telah gagal. Perang itu seharusnya menjatuhkan dan menghancurkan Iran, tetapi tidak terjadi. Bahkan, mereka menyatakan dengan nada penyesalan bahwa, sayangnya, rakyat Iran justru bersatu dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini tercantum dalam laporan Israel dari lembaga keamanan teratasnya. Mereka mengatakan bahwa sangat mengejutkan melihat bagaimana semua pihak bersatu dan mendukung pemerintah. Mereka tidak melihat tanda-tanda adanya serangan yang mungkin dapat menggulingkan pemerintah. Tidak ada sama sekali. Namun demikian, laporan itu menyimpulkan, kita harus menggulingkan pemerintah dan kita harus melanjutkan dengan perubahan rezim yang sepenuhnya bertentangan dengan semua temuan yang telah mereka hasilkan sejauh ini. all the evidence that they produced so far. They then went, and then turned it and said, oh yes, but still, it's absolutely necessary. Dan kemudian mereka berbalik dan berkata, oh ya, tapi tetap saja sangat penting untuk melakukan serangan yang dapat mengakhiri atau menggulingkan pemerintahan di Iran. Jadi kamu tahu, saya tidak tahu. Orang-orang Iran mungkin masih berpikir bahwa ini adalah jalan menuju kemenangan besar, dan bahwa setelah itu mereka akan aman, karena saya pikir mereka memang percaya demikian. Saya pertama kali mendengarnya dari Ron Dermer, sebenarnya dalam bahasa Ibrani. Itu di sebuah podcast dan pewawancaranya, saya tidak ingat siapa, menanyainya tentang Gaza dan masa depannya. Dan Dermer berkata, maksud saya, Gaza, sekarang semua orang Palestina harus dilucuti terlebih dahulu. Lalu mereka harus dideradikalisasi. Itulah jalan ke depan. Itu satu-satunya jalan ke depan. Dan pewawancara berkata, baiklah Duta Besar, apa maksud Anda dengan itu? And so what do you mean by that? What is de-radicalization? He said, well, Apa itu deradikalisasi? what had happened Dia berkata, ya, misalnya apa yang terjadi pada orang Jerman setelah perang berakhir. Atau lebih tepat lagi, karena itu contoh yang lebih adil, orang Jepang pada akhir perang. Itulah deradikalisasi, penghinaan dan penderitaan yang mutlak dan membakar. Dan kemudian Netanyahu mengatakan hal yang hampir sama 2 hari yang lalu, hampir persis dengan kata-kata yang digunakan Dermer. Kita memerlukan deradikalisasi Hamas. Mereka harus mengalami kekalahan total dan mutlak. Dan judul beritanya omong-omong di Channel 10 Hebrew News, bahwa orang Amerika mengeluh dan beriak, kami menginginkan mereka terserah. Kami mengharapkan, kami menunggu Hamas menyerah. Ganti witetnya, tongbedi. and we don't see it. It didn't happen. When they thought that Ketika mereka berpikir bahwa orang Iran akan mendukung pengeboman oleh AS dan Israel, menggulingkan pemerintah mereka sendiri, dan menyambut mereka sebagai pembebas, saya kira itu hanya untuk tujuan propaganda. Tapi jika mereka benar-benar mempercayainya sendiri, itu agak menakutkan. Kau berharap, maksudku, aku juga agak berharap, bahwa intelijennya akan lebih baik. Tapi hanya untuk memastikan, kau pikir orang Israel akan bersedia dengan izin dari Amerika, no matter recept kleine deal. to actually use nuclear. I'm not saying anything about that. Saya tidak mengatakan apapun tentang itu. Tidak, tapi hanya mengutip secara spontan apa yang dikatakan, karena kamu tahu, maksud saya, siapa yang tahu apa konsekuensinya dan jenis senjata apa yang belum diumumkan Iran. Saya tidak bermaksud senjata nuklir, tapi beberapa senjata mereka yang lain. Kamu tahu, karena dalam pandangan saya, senjata nuklir sudah menjadi usang. Maksud saya, senjata nuklir taktis jika kamu ingin menghancurkan seluruh negara sekaligus. Ya. Tapi sebenarnya, kalau kamu melihat sesuatu seperti rudal Orisha yang digunakan Rafi, yang non-nuklir, itu jauh lebih baik, karena kamu bisa menghancurkan target tertentu. Dan yang kita lihat, perang di 12 hari itu, cukup mencolok. In the 12-day war was quite striking. The Iranian missiles could take out a target
Rudal-rudal Iran bisa menghancurkan satu target dan membiarkan semua bangunan di sekitarnya tetap utuh. Rudal-rudal itu sangat akurat, tepat dan Rusia juga memiliki kemampuan itu. Jadi maksud saya sekarang tidak perlu lagi meratakan 50 km persegi sebuah kota hanya untuk menghantam satu target. Anda bisa melakukannya dengan presisi dan ketepatan. Jadi seluruh bahasa dan cara berpikir tentang hal ini, menurut saya, sedang berubah. Namun kita masih terjebak dalam pola pikir yang tentang perang nuklir. Bahwa Anda tahu seolah-olah harus sampai pada perang nuklir. Dan saya tidak berpikir Rusia benar-benar merasa demikian, meskipun ketakutan besar di Rusia berbeda, tetapi bisa jadi serupa dengan di Iran. Namun, ketakutan besar di Rusia, karena saya telah berbicara dengan para ahli yang menangani isu-isu ini, adalah bahwa mereka masih percaya orang Amerika memiliki semacam keyakinan terhadap kemampuan serangan pertama, dan bahwa serangan pertama bukan hanya mungkin dilakukan, tetapi juga bisa dimenangkan. Dengan kata lain, mereka berpikir bahwa AS dapat menyerang terlebih dahulu dan menghancurkan kemampuan serangan balasan Rusia pada saat yang sama. Sekarang, saya sama sekali bukan ahli, jadi saya tidak bisa benar-benar menilai untung ruginya atau kebenaran pandangan itu. Tetapi saya tahu para ahli Rusia memang berpikir seperti itu. Orang Amerika, dan saya ingat seorang laksamana yang bertanggung jawab atas urusan nuklir di AS beberapa bulan lalu, mengatakan, ya, kami bisa mempertimbangkan perang nuklir dengan Rusia, dan kami akan menang di dalamnya. Maksud saya, luar biasa. Luar biasa, betapa luar biasanya, betapa bodohnya hal untuk dikatakan. Tapi tetap saja ya, maksud saya, saya akan mengatakan satu hal terakhir. Saya sering mengatakannya kepada orang Iran yang menganggap Barat memiliki tingkat rasionalitas yang sebenarnya tidak ada. Dan saya katakan Anda tahu, Barat sebagian besar dipandu oleh emosionisme, prasangka, dan irasionalitas, serta oleh perhitungan domestik mereka sendiri, keuntungan politik di dalam negeri. Dan Anda tahu, apakah ada pemikir strategis di Barat? Ya, saya tidak tahu. Saya tidak mengenal siapapun dengan kaliber seperti yang mungkin Anda temui dalam perjalanan Anda baru-baru ini. Maksud saya tidak banyak pemikir strategis di Barat yang berpikir seperti itu. Kalau ada, kirimkan saya email dengan nama-nama mereka. Kita tampaknya sedang melalui masa yang sangat intens di dunia Barat. Masa dengan tekanan yang nyata. Saya tidak yakin kemana arah semua ini, tetapi Gedung Putih berada dalam kekacauan total. Maksud saya, sedang menjauh dari bagian barat lainnya. Ini putus asa dan bertindak ngawur dengan cara-cara bodoh. Sekali lagi, memperkuat apa yang saya katakan. Maksud saya mencoba melakukan sedikit permainan berisiko di Laut Baltik dan dengan negara-negara Baltik. Maksud saya, kamu tahu itu sangat bodoh. Kita akan menembak jatuh pesawat Rusia. Maksud saya, apakah kita punya nyali untuk menembak jatuh pesawat Rusia? Kamu tahu, Turki melakukannya, dan kita bisa melakukannya, dan kita semua harus waspada. Maksud saya, there's an imbotutung. Ik smov bedermale debut. Well, thank you so much for, Terima kasih banyak sudah mengizinkan saya menggali pemikiran Anda selama 1 jam. Saya sangat menghargainya. Sungguh luar biasa, betapa banyak tindakan saling gertak seperti ini yang bisa kita lakukan sekaligus, menghadapi Rusia, Tiongkok, dan Iran. Dan sekarang tampaknya Venezuela yang mungkin akan menjadi sasaran minggu depan. Luar biasa. Saya rasa ini tidak akan berjalan baik. Tapi sekali lagi, terima kasih banyak atas waktu Anda. Thank you so much again for your time. Dinge have lesa treti, Jord.